Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa dengan saya Ibu Lianada dalam kegiatan MPLS. Pada kegiatan MPLS pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenali potensi diri dan mengembangkan bakat minat. Mengenali potensi diri. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing. Artinya, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, masih ada sebagian orang yang merasa kesulitan untuk mengenalinya. Potensi diri merupakan kekuatan dasar yang harus dibuktikan dan diwujudkan secara nyata. Karena jika tidak, potensi itu akan terpendam. Nah, kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan potensi diri. Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang merupakan bawaan sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Ada dua bentuk potensi diri, diantaranya yang pertama adalah potensi fisik. Potensi fisik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang dilatih dengan baik ini nantinya akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan keterampilan. Apa saja yang termasuk pada potensi fisik? Diantaranya keadaan jasmani, kesehatan, kebugaran, bentuk atau penampilan fisik, kualitas indrawi seperti daya melihat, daya mendengar. Itu termasuk pada potensi fisik. Kemudian yang kedua ada potensi psikis. Potensi psikis merupakan bentuk kekuatan diri secara kejiwaan dan dapat ditingkatkan. Apa saja yang termasuk pada potensi psikis? Diantaranya adalah inteligensi atau kecerdasan, bakat, minat, hobi, sikap, kreativitas, motivasi, kemantapan emosi, itu semua adalah potensi psikis. Nah, kita tadi sudah membicarakan mengenai potensi diri. Sekarang kita bahas mengenai bakat dan minat. Tentunya kalian sudah sering sekali mendengar kata bakat dan minat. Apa sih yang dimaksud dengan bakat? Bakat merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bakat memungkinkan seseorang untuk meraih prestasi pada bidang tertentu apabila mendapatkan pelatihan, pengalaman, pengetahuan, dan dorongan. Bakat apabila tidak dikembangkan akan tetap menjadi potensi yang tidak akan berprestasi atau sering disebut dengan bakat terpendam. Bakat akan menjadi suatu prestasi apabila didukung oleh minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan. Sedangkan minat adalah seberapa kuat seseorang merasa suka atau tertarik terhadap sesuatu. Kata minat menggambarkan motivasi yang mempengaruhi perhatian, berpikir, dan berprestasi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat, mengenali potensi diri, bakat, dan minat? Beberapa tips diantaranya adalah yang pertama, kenali diri sendiri. Maksudnya adalah kita harus tahu kekuatan atau kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi kuman di seberang lautan tampak jelas. Ungkapan ini juga berlaku dalam melihat bakat yang tersembunyi. Artinya bahwa pada umumnya manusia itu kurang mampu untuk melihat dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri. Sedangkan orang lain lebih bisa melihat kemampuan yang kita miliki. Itu yang dimaksud kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, temukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Kita sering melihat orang dalam melakukan sesuatu itu perlu dengan melalui kursus atau pelatihan-pelatihan. Sedangkan apabila kita dapat melaksanakan tanpa
melalui kursus kita sudah bisa melakukan dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita memiliki bakat yang terpendam. Kemudian yang keempat adalah temukan sesuatu yang paling membuat kalian senang atau kalian menikmati hal tersebut. Itu beberapa tips untuk kita bisa mengenali potensi diri, bakat, dan minat. Jadi anak-anak, kita dapat menarik kesimpulan hubungan antara potensi diri, bakat, dan minat. Potensi diri adalah kemampuan individu untuk mencapai hasil yang maksimal. Minat adalah motivasi yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bakat adalah kemampuan yang bersifat spesifik, sehingga seseorang yang memiliki bakat ditunjang dengan potensi yang tinggi, potensi yang baik, dan juga individu tersebut memiliki minat yang tinggi pula, maka dia dipastikan akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapannya. Kemudian anak-anak, oleh karena itu kita perlu mengenali potensi diri, bakat, dan minat. Dan tak lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, serta berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian untuk kalian bisa lebih mengenali potensi diri, bakat, dan minat, silahkan kalian kerjakan, kalian tulis pertanyaan yang Ibu sampaikan berikut. Yang pertama, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Kemudian yang kedua, apa yang membuat kalian bahagia? Yang ketiga, coba tuliskan kelemahan dan kelebihan kalian. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Diantaranya 1. Keadaan fisik atau tubuh. 2. Penampilan. 3. Kualitas indrawi, contohnya penglihatan. 4. Daya tahan tubuh. 5. Sifat. 6. Pergaulan. 7. Cara berbicara. 8. Ketaatan dalam beribadah. 9. Kepatuhan terhadap orang tua. 10. Kestabilan. Silahkan dikerjakan, kalian tulis di buku tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.